padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Guru hebat, Siap. masih semangat Bapak Ibu. Harus semangat Bapak Ibu, ya. Nah, terima kasih kesempatannya pada Ibu moderator. Inilah kami dari anggota CGP Angkatan 10 yang insya Allah akan melaksanakan presentasi kami mengenai aset yang ada di sekolah. Ya Bapak Ibu ya, kami di sini sedikit berbagi, bukan menggurui atau lebih paham dari Bapak Ibu. Di sini kita sharing, ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kami memulai presentasi semangat, ya Bapak Ibu, Halo. ya mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Ya. Ayo berdiri dulu Bapak Ibu. Pemanfaatannya secara efektif. Selanjutnya yaitu pokok bahasan, ya. Jadi di sini ada konsep dasar tentang sekolah sebagai ekosistem. Kedua, pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Dan ketiga, aset-aset dalam sebuah komunitas. Dan selanjutnya yaitu konsep, ya. Ya, untuk konsep nanti akan dijelaskan oleh rekan saya ya Bu Ricci. Kepada Ibu Ricci saya persilakan. Ada Ibu boleh diwakilkan supaya bisa apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah, pemimpin ekosistem dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. Boleh? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagai pemimpin sistem sekolah, ya, sebaiknya kepala sekolah memanajemen dan berkoordinasi dengan para anggota serta stakeholdernya agar semua aset itu dapat digunakan atau diberdayakan secara maksimal.
Misalnya para bapak ibu gurunya bisa diberdayakan agar terlibat berkolaborasi dalam mengelola sistem sekolah yang ada agar nantinya tujuan dari visi misi sekolah bisa terlaksana. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Silakan tepuk tangan buat Bu Eka. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebagai kepala sekolah itu dia di sekolah yaitu pemimpin. Berarti itu harus bertanggung jawab atas keberhasilan. Jadi seluruh komponen sekolah mulai dari TU, guru, penjaga sekolah dan siswa itu harus semuanya dirangkul untuk melakukan sistem tersebut sebagaimana mestinya. Kalau sistem itu sudah berjalan dengan baik, maka sekolah itu akan menuju sukses. Terima kasih. Ya, oke, kita tepuk tangan buat Ibu Heli. Ya, bagus sekali ya pendapat dari ibu-ibu tadi. Mungkin yang lain juga berpendapat seperti itu, bahwasanya pemimpin itu dia bisa merangkul atau memanage seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi tidak bisa berjalan sendiri, perlunya kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah agar nanti visi dan misi dari sekolah kita itu dapat terwujud. Itu ya Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Menurut Bapak Ibu, seberapa besar dampak sumber daya atau fasilitas yang sekolah miliki untuk memfasilitasi proses pembelajaran murid saat ini? Yang biasa kita rasakan sehari-hari, Bapak Ibu boleh angkat tangannya atau boleh berpendapat. Seberapa besar dampak sumber daya yang sudah ada di sekolah ini untuk memfasilitasi proses pembelajaran murid saat ini? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Seberapa besar dampak sumber daya atau fasilitas yang sekolah miliki untuk memfasilitasi proses pembelajaran murid saat ini? Di sini mungkin sumber dayanya fasilitas, bukan termasuk dari sumber daya manusianya. Fasilitas saja. Kalau dari segi fasilitas mungkin memang sangat berpengaruh untuk media pembelajaran siswa, karena tidak bisa dipungkiri dengan semakin lengkapnya fasilitas yang diberikan sekolah, guru itu lebih mudah menyampaikan materi. Misalnya setiap kelas itu kita memiliki infokus, jadi metode pembelajarannya itu bisa lebih beragam. Jadi tidak monoton, mungkin kita hanya presentasi, kemudian ceramah, atau kalau saya yang sering saya lakukan karena saya 5 jam, anak itu saya suruh mempresentasikan satu persatu hasil catatannya. Karena kita harus mengakali ketika fasilitas itu masih kurang mendukung, kita sebagai guru itu harus pintar-pintar menguasai dan mengelola kelas. Jadi kalau ditambah dengan fasilitas lengkap, mungkin hasilnya akan lebih cemerlang. Mungkin itu Bu Ricci, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan buat Ibu kita. Sudah bagus sekali ya pemaparan dari Ibu kita, bahwasannya fasilitas atau sumber daya itu sangat berdampak sekali dalam proses pembelajaran, terutama sarana dan prasarana gitu ya. Apalagi kita sekolah SMK, jadi sangat dibutuhkan sekali sarana dan prasarana yang bisa menunjang proses pembelajaran di dalam kelas gitu ya Bu ya. Dan dari pertanyaan tadi ini dapat kita jelaskan sedikit bahwasanya konsep tentang sekolah sebagai ekosistem itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup yang tadi disebutkan, makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup, berarti biotik dan abiotik dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah tutorial atau lingkungan tertentu. Jadi dia saling mendukung, saling bekerja sama ya gitu, menunjang proses terhadap tujuan yang kita inginkan di sekolah. Kemudian jika kita ibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah itu adalah sebuah bentuk interaksi antara
faktor abiotik. Kalau yang abiotik tadi unsur yang hidup dan faktor yang tidak hidup. Untuk penjelasannya nanti lebih dijelaskan lagi. Ini dua unsur ini saling berinteraksi. Sama ya, kalau Allah menciptakan kita itu berpasangan, ada siang malam. Kedua, yaitu pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Pendekatan dapat dikatakan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu. Dalam konteks modul ini, pendekatan berbasis aset atau berbasis defisit berarti bagaimana kita memandang sumber daya sekolah. Apakah dianggap sebagai aset atau kekuatan atau kekurangan atau masalah. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Nah, selama ini pendekatan yang kita gunakan di sekolah itu pendekatan yang mana ya? Berbasis kekuatan atau berbasis kekurangan? Ya, terus nanti kita bahas ya satu-satu. Kemudian pendekatan mana yang tepat kita gunakan di sekolah? Kalau di antara kedua yang tadi, apakah kekuatan atau kekurangan? Kekurangan. Oke. Untuk menjawabnya kita nonton video dulu berikut ini ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini saya sengaja membuat Bapak Ibu kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut, bagaimana? Ada basis dari kekurangan dan kekuatan. Artinya dari Ibu Nida melemparkan kalian adalah untuk memilih dari salah satu itu apa ya? Kami pilih. Kalau saya secara pribadi saya tidak memilih kedua-duanya. Di berbasis kekuatan aset kita membayangkan masa depan. Gimana ya kalau misalnya anak kita semuanya tertib dan lain sebagainya, pasti bakal indah. Jadi kita udah membayangin yang positif gitu. Selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya pada apa yang kurang. Akhirnya ya jadinya benar kata Pak Firman tadi, kita jadi gagal. Sedangkan di berbasis aset berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi kalau berbasis aset kita gali program apa sih yang pernah sukses di sekolah kita, itu yang kita kita kuatkan, bukan kita malah berfokus di masalah. Selanjutnya fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Jadi kita kayak manja gitu, harus cari. Kalau nggak ada dana dari luar ya kita nggak mengadakannya. Sedangkan kalau dari aset itu kita kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan yang ada. Kayak isi itu. Selanjutnya untuk mengatur berbasis kekurangan, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan yang nggak mau ya udah, jadi nanti ada dibuat yang biasa. Selanjutnya kalau yang berbasis aset, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Kalau sudah ada programnya ya semuanya harus berjalan masing-masing. Ini Bapak Ibu, ini kalau yang berbasis kekurangan. Ini selama kita berkeluarga nih, ini kira-kira ada nggak yang ciri-cirinya seperti ini? Guru yang keras kepala ada nggak? Ada. Kemudian arogan ini kayak Sagerot gitu kan. kayak sombong, segani gitu ya sih Ibu ya? Enggak ya? Arogan tuh kayak gimana? Agak sombong. Nah, kalau orang sombong nih, kalau di positifnya apa Bapak Ibu? Pede. Lebih pede orangnya. Oke. Kalau yang penakut, orangnya kayak hah? Penakut sini takut. Ya berarti lebih berhati-hati. Ya. Nah kalau kaku? Ayo boleh. Prosedural ya. Oh, Kalau ingin ikut tatanan yang ada. oh iya bener ya. Padahal Prosedur. kita nggak selalu harus seperti itu. Ada juga waktunya untuk fleksibel. Oke, yuk kita cek. Nah, benar tadi kata Ida
ya. Kalau yang aspal itu dia teduh, gigih. Kalau cerewet itu dia suka berkomunikasi, pandai mengeluarkan isi pikiran. Kalau Audrey ini berani mengungkapkan penjelasan gitu, gak sih Pak? Terus selanjutnya kalau penakut dia tadi benar waspada, di hati-hati. Kemudian kalau kaku dia suka dengan keteraturan dan yang dapat diprediksi. Jadi gitu, kita kalau berbasis kekuatan kita mikirnya gitu, kita jangan mikir ibu itu cerewet gitu. Nah sisi lainnya, ibu itu ternyata suka berkomunikasi. Dan ini Bapak Ibu, saya sudah WK, kalau misalnya nanti tahu kan sifat-sifat dulu, ini bisa ditempatkan posisi-posisi yang cocok. Misalnya kayak yang penakut ini suka hati-hati, kira-kira cocok ditempatkan di mana Bu posisinya? Nah, bendahara. Oke, mungkin itu cukup untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dara. Baik, Bapak melibatkan yang pertama ada kepala sekolah, terus yang kedua ada rekan sejawat, yang ketiga ada murid, yang keempat ada orang tua, wali murid, dan yang kelima ada tokoh setempat seperti komite ya, tokoh setempat. Next, nah perencanaannya yang pertama kita melaporkan rencana kegiatan pemetaan aset di sekolah dan menyusun jadwal pertemuan dengan pihak terkait untuk pemetaan aset sekolah kepada kepala sekolah SMK Negeri 1 Kepahyang. Ya, yang pertama ada modal manusia, yang kedua ada modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal fisik, yang kelima modal finansial, yang keenam modal lingkungan alam, dan yang terakhir modal agama dan modal untuk menyampaikan. Murid, komite, orang tua, masyarakat, tenaga kependidikan, pengawas, serta nanti ada dinas provinsi dan dinas kabupaten. Kualifikasi guru dan kepala sekolah pada umumnya S1 dan ada yang S2. Itu merupakan salah satu aset. Kemudian guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak. Modal fisik ini di sini adalah bangunan atau sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan pemanfaatannya. Kalau modal fisik di sekolah kita ini asetnya ada bangunan kantor dan ruang kelas. Seperti contoh infrastruktur lainnya ada ruang lab masing-masing jurusan, di sini ada lambat ya, terus ada ruang UKS, ada ruang BK, ada laboratorium TK, ada laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang OSIS, musola, kantin, terus WC atau kamar mandi, ada listrik juga, ada PDAM juga, ada internet dan tempat pembuangan sampah dan lain-lain. Next, Ibu Era. Baik, jadi strategi pemanfaatannya di sini, yang pertama kita bisa mengoptimalkan penggunaan bangunan fisik dan infrastruktur untuk melayani murid sesuai dengan fungsinya. Terus yang kedua, kita bisa menciptakan ruang kelas yang aman, nyaman, kondusif untuk pelaksanaan pembelajaran ya PBM, pelaksanaan belajar mengajar, pelaksanaan belajar mengajar. Terus yang ketiga, pembelajaran berbasis TK, terus pemanfaatan internet dengan baik dan lancar. Sebenarnya modal politik di sini yaitu yang pertama itu status sekolah kita yaitu negeri, dan alhamdulillah sudah di tahun kedua ya Bu, menjadi SMK pusat keunggulan. Itu aset kita Bapak Ibu. Selanjutnya modal politik di sini adalah kebijakan kepala sekolah dalam mengambil keputusan bermanfaat dalam peningkatan mutu sekolah. Selanjutnya adanya kerjasama dengan instansi lain seperti Puskesmas, dunia usaha dan industri, kemudian Polsek, KUA, Koramil, Satpol PP, unsur desa atau kecamatan atau kabupaten, dan warga sekolah. Nah kira-kira Bapak Ibu, kita di sekolah ini sudah memanfaatkan modal ini belum? Sepertinya ada ya? Ada belum Pak? Gimana Pak belum? Kalau yang di Puskesmas biasanya kita udah nih ya pemberian apa? Pil ya, ya vitamin. Kalau dari Polsek apa biasanya? Nah ya, penyuluhan apa biasanya kemarin tuh yang dari narkoba, kemudian kekerasan ya dan lain sebagainya. Nah ini yang disebut ini bisa kita kembangin lagi, misalnya KUA. Udah pernah belum kita kerjasama Bapak Ibu dengan KUA tentang penyuluhan pernikahan
itu bisa dan lain sebagainya. Itu sih kalau untuk modal politik. Selain itu, oh ya, dan strategi pemanfaatannya Bapak Ibu. Nah, di sini tentu saja kita membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Misalnya contohnya tadi ya, pemeriksaan kesehatan murid secara berkala, pemberian pil tambah darah, penyuluhan tentang tertib lalu lintas, penyalahgunaan narkoba, kemudian meningkatkan kerjasama kepala sekolah dengan warga sekolah maupun dengan instansi lain baik dalam, luar maupun luar negeri. Alhamdulillah sebentar lagi mau kerjasama dengan Jepang, Ibu kemarin sudah ya. Alhamdulillah kita sudah ada yang ke luar negeri. Mudah-mudahan siapa tahu Bapak Ibu kita bisa ke Jepang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model aspek sosial yang ada di sekolah kita, yaitu adanya tata tertib dan kesepakatan kelas untuk kedisiplinan murid yang biasa bisa kita lakukan. Seperti awal masuk sekolah kita buat kesepakatan kelas dulu kan bersama siswa kita. Kemudian adanya rapat komite sekolah. Kemudian organisasi keprofesian guru seperti KKG, MGMP, PGRI dan IGI. Kemudian komunitas sekolah, komunitas belajar yang seperti yang saat ini yang kita lakukan ini adalah salah satu komunitas belajar. Kemudian komunitas OSIS dan ekstrakurikuler. Kemudian adanya kepanitiaan kegiatan di sekolah. Itu adalah model aspek sosial yang kita miliki di sekolah kita. Strategi pemanfaatannya seperti komite sekolah atau tokoh masyarakat, yaitu mengoptimalkan peran komite sesuai tupoksinya. Kemudian KKG, MGMP, Kombel, PGRI, Pramuka, dan PMI, guru aktif dalam kegiatan organisasi profesi sebagai wadah berinteraksi sosial dengan rekan sejawat, praktisi pendidik, dan lain-lain. Kemudian guru aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian organisasi OSIS, PMR, dan Pramuka mengoptimalkan peran OSIS dan PMR dan Pramuka sebagai wadah murid untuk mengembangkan dirinya. Kemudian mengoptimalkan peran PMR sebagai wadah murid untuk melatih kepedulian dan rasa kemanusiaannya. Kemudian model agama dan budaya yang kita miliki di sekolah kita, yaitu satu, keberagaman agama, kemudian budaya masyarakat seperti ekstrakurikuler pencaksilat, kemudian budaya gotong royong yang biasanya kita lakukan di setiap hari Jumat, kebersihan bersama, kemudian masih lestari permainan tradisional, kemudian ada cagar budaya bunga rafflesia, bunga bangka yang harus kita lestarikan. Kemudian kegiatan pembiasaan budaya positif. Kemudian PHDI. Lanjut lagi. Strategi pemanfaatannya. Strategi pemanfaatan dari model agama dan budaya. Satu, guru dan murid mengikuti kegiatan kemasyarakatan dalam bidang keagamaan. Kemudian guru dan murid berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Contohnya mengikuti lomba-lomba pidato, puisi, ceramah agama, dan lainnya. Kemudian guru dan murid mengikuti kegiatan PHBI baik di sekolah atau di lingkungan sekitarnya. Kemudian melestarikan budaya daerah seperti permainan tradisional. Kemudian pembelajaran outdoor atau di luar sekolah yang baru tadi
membaca siswa di sekolah kita. Baiklah, sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kesimpulan dari presentasi kami hari ini, dengan memahami konsep sekolah sebagai ekosistem di mana di dalam terdapat unsur biotik dan abiotik, kita bisa berkolaborasi, memanfaatkan sumber daya dan aset-aset yang ada dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah dan daerah sekitarnya. Itu adalah kesimpulan dari presentasi kami hari ini.